Hatiku, kawan. Halo pencinta film, gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya Siam. Jadi kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul SpongeBob on the Run. Film ini juga menceritakan SpongeBob yang kehilangan Gary siput peliharaannya. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari rumahnya. Film ini dirilis di Jerman tanggal 30 Juli tahun 2020, disutradarai oleh Tim Hill dan aktor lainnya. Jadi gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika Plankton yang masih berusaha untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty, namun Plankton selalu gagal karena keberadaan SpongeBob. Hal ini juga membuat dia berusaha untuk menyingkirkan SpongeBob agar lebih mudah untuk mencuri resepnya. Sementara itu, di Atlantik, penguasa egois Raja Poseidon baru saja menggunakan semua lendir dari siput laut terbarunya, yang diperlukan untuk membuatnya tetap segar. Sejak siput hampir punah, Poseidon memutuskan untuk mendapatkan siput baru. Pada saat momen inilah Plankton melihat sebuah pengumuman yang menyebutkan bahwa Raja Poseidon tengah membutuhkan siput untuk kepentingan perawatan wajahnya. Mengingat SpongeBob punya peliharaan siput bernama Gary, Plankton pun akhirnya menculik peliharaan SpongeBob. Hal ini agar SpongeBob menjadi sibuk mencari peliharaannya, sehingga Plankton lebih mudah untuk mencuri resepnya. Keesokan paginya, SpongeBob mengetahui dari Patrick bahwa Gary dibawa ke Atlantik. Plankton pun menawarkan Otto, robot yang dibuat oleh Sandy, untuk membawa mereka ke kota Atlantik tersebut. Sementara itu di Krusty Krab, para pelanggan marah dan menghancurkan restoran. Tuan Krabs dan Squidward pun berusaha untuk menghentikan para pelanggan. Namun malah pelanggan makin memberontak dan menghancurkan restoran tersebut. Beralih ke Otto. Otto mengantar SpongeBob dan Patrick ke kota tua di barat, tempat mereka bertemu dengan roh tumblewit bernama Sage. Sage mengungkapkan bahwa mereka berada dalam mimpi dan harus mengatasi misi khusus untuk melanjutkan pencarian mereka. Dia memberi mereka koin tantangan, yang akan memasukkan mereka ke dalam kedai minuman yang dihantui oleh hantu bajak laut zombie tersebut. Mengikuti nomor musik kecil dengan Snoop Dogg, SpongeBob dan Patrick menemukan bahwa jiwa bajak laut itu terperangkap oleh roh jahat, yang dikenal sebagai El Diablo. Dan misi mereka adalah membebaskan jiwa roh jahat. El Diablo menjebak mereka di kantornya, tetapi mereka secara tidak sengaja menghancurkan tubuhnya dengan sinar matahari dengan membuka beberapa tirai jendela. Seketika jiwa bajak laut pun dibebaskan. Seketika El Diablo keluar dari rumah dan mengejar SpongeBob. Dengan perasaan takut, SpongeBob dan Patrick pun menyuruh Otto untuk mengebut. Namun itu hanyalah mimpi. Otto pun membangunkan SpongeBob dan Patrick supaya lebih fokus untuk mencari Gary. Sage memberitahu bahwa Gary siput peliharaan SpongeBob digunakan oleh Raja Poseidon untuk tetap awet muda. Raja Poseidon juga akan memperbudaknya dengan sisa siput kering sebelumnya. Tiba di Atlantik, Sage memperingatkan kepada SpongeBob dan Patrick agar tidak terganggu oleh atraksi kota. Namun mereka mengabaikannya. SpongeBob dan Patrick pun bersenang-senang sampai lupa bahwa dia harus menyelamatkan Gary. Setelah malam yang menyenangkan, Sage datang dan bilang kalau mereka telah mengabaikan peringatannya. Mereka yang baru bangun langsung panik. Untung aja mereka tertidur di depan istana presiden. Mereka pun langsung masuk ke istana tersebut menggunakan motor. Karena motor matic yang nggak tahu dari mana itu hilang kontrol, mereka pun malah masuk ke ruangan teater yang di sana ada Poseidon. Mereka pun langsung pura-pura performa di situ. Kalau begitu, ayo sekarang mulai. SpongeBob melihat Gary dan langsung mencoba menghampirinya. SpongeBob pun memohon untuk meminta Gary, namun karena menurut dia itu nama siput Fred. SpongeBob pun rebutan hingga SpongeBob dan Patrick langsung ditahan oleh Poseidon. Di sisi lain, Sandy berkunjung ke rumah SpongeBob, namun Sandy mendapati kalau rumahnya berantakan dan gak ada siapa-siapa. Dia pun langsung pergi ke Krusty Krab buat nanya keberadaan SpongeBob. Dia pun bertanya kepada Mr. Krab. Mr. Krab pun bilang kalau SpongeBob udah beberapa hari gak datang kerja.
Tiba-tiba TV menyala dan memberitakan kalau SpongeBob dan Patrick akan diadili karena mencoba untuk mengambil siput kerajaan dari Poseidon. Di sana juga memberitakan kalau idola Squidward akan hadir. Di acara pengadilan SpongeBob melihat hal itu Sandy dan lainnya ingin menolong mereka. Plankton datang dan memohon ingin membantu bahwa dia merasa dialah yang menjebak SpongeBob agar mudah mencuri resepnya. Kemudian mereka pun berangkat. Di penjara, Sage mengungkapkan kepada SpongeBob dan Patrick bahwa koin tantangan tidak pernah memiliki kekuatan. Keberanian datang dari diri mereka sendiri. Ketika SpongeBob akan dieksekusi, Patrick telah membuat kesepakatan dengan Kanselir Poseidon untuk menyelamatkan dirinya. Tuan Crab, Squidward, Plankton dan Sandy masuk ke acara itu untuk bersaksi mendukung SpongeBob. Bersama dengan Patrick, masing-masing menceritakan pengalaman yang mereka miliki di masa kecil mereka dengan SpongeBob. Ketika mereka berada di perkemahan musim panas, membuat penonton berterima kasih. Setelah itu, grup menampilkan nomor musik untuk mengalihkan perhatian Poseidon dan membawa pergi Gary. Berhenti! Ini tipuan! Tangkap mereka! Poseidon menyadari pengalihan tersebut dan memerintahkan pengawalnya untuk menangkap kelompok tersebut. SpongeBob dan teman-temannya berhasil menyelinap di sekitar istana ke pintu keluar, tetapi sekali lagi terpojok ketika Otto lupa untuk menjemput mereka. Poseidon menghadapkan mereka tetapi dengan senang hati memerintahkan tuduhan itu dibatalkan. Karena SpongeBob dan teman-temannya telah menghiburnya. Namun, dia juga melakukannya dengan syarat. SpongeBob harus memberi Gary dan tidak pernah kembali untuknya. Mengingat kata-kata Sage, SpongeBob mendapatkan keberanian dan menolak, dengan alasan bahwa teman-temannya pergi keluar dari jalan mereka untuk membantunya dalam penyelamatan. Ketika Poseidon mengetahui bahwa dia tidak memiliki teman, mengungkapkan bahwa dia membutuhkan lendir untuk penampilannya. SpongeBob menawarkan untuk menjadi temannya dan mengatakan kepadanya bahwa kecantikan ada di dalam dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Hal ini menyebabkan Poseidon menghapus semua pengaturannya dan kembali ke penampilan aslinya. Semua orang menerima dia apa adanya dan Poseidon membiarkan SpongeBob tinggal bersama Gary. Otto mengantar kelompok itu kembali ke rumah sementara Poseidon melepaskan semua siputnya yang diperbudak untuk menemani mereka dan Bikini Bottom akhirnya menjadi perlindungan siput laut. Tamat. Ending yang sangat membehenolkan. お前はもう死んでいる。Halo kaum jomblo, gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya si Iam. Jadi kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul CJ7. Film ini juga menceritakan seorang ayah dan anak laki-lakinya yang berusaha hidup dalam kemiskinan. Namun, di balik kemiskinannya, sang ayah selalu mengajarkan hal baik kepada anaknya dengan tujuan kelak anaknya tidak menjadi miskin dan bodoh seperti dirinya. Film ini dirilis di Beijing pada tanggal 30 Januari tahun 2008 dan disutradarai oleh Stephen Chow. Diperankan oleh Stephen Chow, Su Jiao, Kitty Zhang dan masih banyak lagi. Jadi gak usah basa-basi, langsung aja kita ke videonya. お前はもう死んでいる。Suatu hari, ketika di sebuah toko Dicky memohon kepada ayahnya untuk membelikan mainan robot populer yang disebut CJ1. Namun Chow tidak mampu untuk membelikannya. Dicky tetap keras kepala. Tidak ada pilihan lain, Chow pun memukul dan menyuruh Dicky untuk melepas CJ1. Dicky pun kabur. Tak disangka Dicky bertemu Guru Yuan yang lewat pada malam itu. Guru Yuan berusaha menenangkan Dicky. Pada malam hari, Chow mengunjungi tempat barang rongsokan di mana ia sering mengambil peralatan rumah tangga dan pakaian untuk Dicky.
Tak disangka Chow menemukan bola hijau aneh dan membawanya pulang. Tiba di rumah Chow mengatakan bahwa itu adalah mainan baru kepada Dicky. Chow juga mengatakan bahwa mainan hijau ini lebih baik dari robot yang mereka lihat sebelumnya. Dicky pun ragu pada awalnya, tetapi setuju untuk menyimpannya. Malam berikutnya, bola ini berubah menjadi makhluk asing yang suka berteman dengan Dicky. Setelah bermain Dicky memberi nama yaitu CJ7, dan kemudian jatuh tertidur. Dicky juga bermimpi bahwa alien akan membantunya mendapatkan popularitas dan nilai bagus di sekolah. Dicky pun membawa CJ7 ke sekolah. Mulai dari dapat nilai bagus sampai mempunyai sepatu super. Pagi pun tiba dengan percaya diri dia berkata kepada ayahnya bahwa hari ini aku akan mendapatkan nilai 100. Tetapi ia menerima nilai 0 pada ujiannya dan dihina selama pendidikan jasmani. Karena kesal Dicky pun mencoba untuk membuang CJ7. Tak lama Dicky pun mulai menyadari bahwa CJ7 ini tidak pernah mengatakan bahwa dia mempunyai kekuatan super. Dicky pun menyadari kesalahan dirinya dan segera mengambil CJ7. Dicky pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih tak mau ayahnya kecewa. Dicky pun merubah angka 0 jadi 100. Ayahnya pun senang karena Dicky mendapatkan nilai 100. Di lokasi konstruksi, Chow menunjukkan kepada semua orang kertas pelajaran Dicky yang nilainya 100. Atasannya memberitahu dia bahwa Dicky mengubah nilai dari 0 menjadi 100. Chow pun tetap tidak percaya karena anaknya tidak pernah mencontek. Kemudian Chow mengancam bosnya bahwa jika dia terus mengatakan putranya curang, dia akan memukulnya. Bosnya pun terus mengejek dan menyuruh untuk Chow mengundurkan dari pekerjaannya. Chow pun melarikan diri sementara bosnya berteriak setelah dia dipecat. Chow pun marah kepada Dicky karena Dicky berbohong. Dia mengambil CJ7 darinya, mengatakan dia tidak bisa bermain karena dia tidak bekerja keras. Ketika Dicky menyuruh Chow untuk meninggalkannya sendirian, Dicky juga berjanji akan melakukannya jika Dicky mendapatkan nilai lebih dari 60 dengan usahanya sendiri. Ketika Chow sedang bekerja di gedung pencakar langit, kakinya terjerat dalam tali dilampirkan ke tangki oksigen. Tangki terlempar dari gedung, menariknya bersamaan dengan Chow. Ia kemudian meninggal di rumah sakit. Yuan juga memberitahu Dicky bahwa ada kecelakaan di tempat ayahnya bekerja. Chow meninggal karena terjatuh dari lantai paling atas. Dicky pun pasrah sambil memegang hasil pelajarannya yang mendapatkan nilai 65. Dicky juga menyuruh gurunya untuk keluar dari rumahnya. Melalui air matanya ia mengatakan dirinya sendiri bahwa ayahnya tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian. CJ7 juga masih di ransel yang sekarang berada di bawah meja di mana mayat Chow berbaring. Keluar dari ransel, CJ7 menggunakan kekuatan perbaikannya pada tubuh, meskipun dia tahu itu akan mengambil kekuatan penuh dan dia akan mati. Keesokan paginya Dicky terbangun di samping ayahnya. Dicky pun senang dan memeluk ayahnya. Dicky juga melihat bahwa CJ7 sudah berubah menjadi boneka. Dicky dan Chow pun berusaha untuk menghidupkan CJ7 dengan baterai namun usaha itu hanya sia-sia. Di sekolah Dicky memakai boneka alien itu sebagai liontin leher sepanjang waktu. Berharap boneka itu akan hidup kembali ketika dia menutup matanya. Menghitung sampai 3 dan terbuka. Pada akhirnya, Dicky melihat pendaratan UFO dan banyak anjing alien lainnya seperti CJ7 dengan warna dan pola berbeda keluar dan menyadari bahwa CJ7 dikepalai oleh mainannya sendiri. Tamat ending yang sangat membehenolkan. Film CJ7 juga mengajarkan bahwa kebodohan yang sebenarnya bukan karena miskin. Tetapi kebodohan terjadi karena kemalasan yang dibiarkan bertahan. Juga mengajarkan bahwa diskriminasi yang berlebihan dapat mengganggu mental seseorang. Sebenarnya pendidikan yang paling utama adalah dari keluarga, karena dari situ mental anak terbentuk. Halo pencinta film, gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya Siam. Jadi kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Guns Akimbo.
Film ini menceritakan seorang pengembang video game, terbangun dengan pistol yang dibaut kepada kedua tangannya. Dia juga akan menjadi peserta berikutnya, dalam pertandingan mematikan di dunia nyata. Miles juga harus melarikan diri dari segalanya, namun tidak akan lepas dari Nick. Jadi gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Schism is the virus. Dia adalah Nick, seorang penjahat kelas kakap yang sedang memainkan sebuah permainan yang sangat mematikan. Thank the Schism Tech Department for bringing us this footage. Dia adalah Miles, seorang gamer yang bekerja sebagai programmer di salah satu perusahaan swasta. Dia juga merupakan seorang introvert yang bahkan mensimulasikan dunia nyata sebagai dunia game. Saking cintanya kepada dunia game, dia juga sering menonton live streaming game mematikan yang bernama Shizem, di mana permainan ini para pemain harus membunuh pemain lain agar bisa menang. Malam itu Miles yang dalam pengaruh bintang Zero mulai toksik dalam perannya sebagai netizen yang budiman, dan hal itu pun mendapatkan respon dari admin live streaming Shizem. Kemudian mereka saling berbalas komen toksik yang berujung dengan kerasnya IP address milik Miles, dan hal itu membuatnya panik. Dan beberapa saat kemudian, dia didatangi oleh beberapa orang yang mencurigakan dan dipukul hingga pingsan. Saat tersadar, dia dikejutkan lagi dengan sesuatu yang sudah terpasang di tangannya. Faktanya, orang yang menculik Miles adalah ring-ringan dari Shizem. Miles pun dipaksa untuk memainkan permainan itu, dan fakta yang paling mengejutkan lainnya adalah lawan pertamanya merupakan seorang penjahat sekaligus pembunuh paling terlatih. Dia adalah Nick dan dia harus membunuhnya, dan akhirnya permainan pun dimulai. Seketika dalam pelariannya, Miles tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya, namun mantannya itu malah kabur karena ketakutan setelah melihat senjata yang tertanam di tangan Miles. Di sisi lain, ternyata para penonton justru menyukai sosok Miles yang lugu, dan justru membuat mereka penasaran apakah dia bisa bertahan atau tidak, dan dia juga mulai mendapat julukan dari para fansnya yang bernama Guns Akimbo. Miles yang mulai depresi berniat mengakhiri hidupnya dengan menembak mulutnya sendiri, namun aksinya digagalkan oleh seorang gelandangan yang sedang duduk di sana. This whole deal. Kemudian Miles pergi menemui sahabat kantornya untuk dimintai pertolongan. Namun tak disangka, untungnya Miles berhasil kabur dari kejaran Nick karena Miles meledakkan sesuatu, dan faktanya Nick sangat fobia dengan ledakan, dan momen itu dia gunakan untuk kabur dari kejaran Nick.
Ketika dalam pelariannya, Milis tambah depresi karena mantannya ditangkap oleh ketua SISEM, kemudian dia diberi waktu 5 jam agar membunuh Nix dan mantannya pun akan dibebaskan. Namun, nasib sial terjadi lagi. Mills ditangkap oleh polisi dan seorang detektif, yang faktanya polisi itu adalah ayah dari Nix. Wait, Nix is your daughter? Korban dari keganasan seorang psikopat yang telah membunuh keluarganya, dan psikopat itu adalah SISEM, sang pencipta game itu sendiri, dan dia berniat untuk mengumpankan Mills agar si ketua SISEM keluar dari sarangnya. Namun tiba-tiba, Hey Stan, where the fuck are we? ternyata, si detektif adalah orang suruhan dari ketua SISEM, yang menyamar jadi detektif untuk mengelabui para polisi. Welcome to the lightning round. Somewhere in this city, we've got your bid. Kemudian, perjalanan Mills pun dimulai kembali. Namun nasib sial lagi-lagi menghampiri Miles, karena dia harus mati di tangan Nick, dengan beberapa tembakan yang terserang di dadanya, dan hal itu membuat semua penonton kecewa. Ketika si ketua SISEM mengira semua sudah selesai, dia pun mengirim anak buahnya untuk membunuh Nick, namun beberapa saat kemudian, Miles terbangun dan pergi dari sana. Faktanya Nick telah bekerja sama setelah mengetahui bahwa ayahnya telah dibunuh oleh si ketua SISEM. Kemudian mereka melancarkan serangan ke dalam markas SISEM, namun Nix harus mati setelah meledakkan dirinya, agar Milis bisa membunuh si ketua SISEM. Kemudian, dia melanjutkan pengejarannya terhadap ketua SISEM dan mereka pun bertemu di atas coran, lalu final fight pun terjadi. Dan akhirnya, dia berhasil membunuh si ketua SISEM, dengan menjatuhkannya dari atas atap. Setelah semua selesai, Miles memutuskan untuk melanjutkan bisnisnya, sebagai pemilik game SISEM, dan film pun tamat. お前はもう死んでいる。Halo kaum jomblo, gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya si Ucup. Jadi kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Search and Destroy 2020. Cerita ini ketika American runner John Cutter gagal menyelamatkan sebuah keluarga yang disandera dan kehilangan seluruh timnya. Dalam pertempuran dengan dealer senjata Ukraina yang terkenal Igor Rodin. Tanpa berlama-lama langsung aja kenakan headset, persiapkan air minum, posisikan rebahan, dan ini dia alur cerita Search and Destroy 2020. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang jenderal yang bertemu sama seorang pemuda yang bernama Cooper yang ingin mengajak Cooper untuk ikut misi, yaitu mengidentifikasi ketua teroris yang bernama Igor Rodin. Cooper pun setuju untuk menjalankan misi. Keesokan harinya Cooper pun datang ke kapal selam. Setelah sampai, Cooper pun dibawa ke tim yang ingin mengidentifikasi Igor Rodin. Setelah menyusun misi, Cooper dan timnya pun berangkat. Tak diduga Danimal kena bom di bawah air karena kecerobohan dia sendiri. Yang meledaknya bom tadi, seluruh tim Cooper pun ketahuan, karena kecerobohan Danimal. Seorang tangan kanan Igor Rodin pun mengirimkan pasukannya untuk melawan tim Cooper. Beralih ke Igor Rodin yang ingin membuat bom karena waktu Igor Rodin tidak banyak. Igor Rodin pun menyuruh para 3 ilmuwan merakit bom di kereta. Tak diduga satu ilmuwan pun tewas akibat ditembak Igor Rodin karena menurut Igor Rodin satu ilmuwan ini tidak akan lagi berguna. Beralih ke tim Cooper, tak diduga anak buah Igor Rodin pun datang. American
dan menusuk tim Cooper, tapi sayangnya akibat kelincahan tim Cooper dia pun bisa menyelesaikan anak buah Igor Rodin dengan mudah. Setelah sampai ke markas Igor Rodin, tim Cooper pun bergegas mengganti baju. Tim Cooper menaruh bom di markas Igor Rodin. Cooper dan tim pun bergegas ke markas Igor Rodin, tapi sayang, tim Cooper pun terlambat karena Igor Rodin pergi ke kereta untuk merakit bom. Tak diduga anak buah Igor Rodin pun menembak. Aksi baku tembak pun terjadi. Tapi sayang sersan kepala kena tembakan di perut. Aksi baku tembak pun dimenangkan Cooper. Sersan kepala pun memutuskan untuk bunuh diri menggunakan granat. Tim Cooper pun bergegas untuk pergi dari markas Igor Rodin. Sersan kepala pun meledakkan di depan anak buah Igor Rodin yang membuat markas Igor Rodin meledak. Sersan kepala pun tewas. Cooper pun menelepon jenderal bahwa sersan kepala dan Danimal tewas. Jenderal pun menugaskan Cooper dan tim untuk mencari pangkalan Ngorni Stasi Military Base untuk mendapat kemana perginya Igor Rodin. Setelah sampai, Cooper dan tim menyusun rencana. Setelah tersusun rencana, Cooper dan tim segera menembak anak buah Igor Rodin. Cooper pun menodongkan senjata ke anak buah Igor Rodin dan anak buah Igor Rodin pun memberitahu kemana perginya Igor Rodin. Cooper dan tim pun menembak seluruh anak buah Igor Rodin. Aksi baku tembak pun terjadi. Cooper pun menembak semua anak buah Igor Rodin dan markas pangkalan Ngorni dengan mesin penembak Atta Halilintar. Karena Cooper sudah tahu di mana keberadaan Igor Rodin, Cooper dan tim pun pergi meninggalkan pangkalan Ngorni. 5 miles north of here. Call it in. Cooper pun memberitahu jenderal, tapi sayang pon Cooper rusak akibat kena peluru. Di perjalanan Cooper pun turun dari truk yang mana Cooper ingin menjalankan misi sendiri karena dia takut timnya tewas. Dan Cooper pun sudah berjanji kepada sersan kepala untuk membawa pulang anak buahnya. Kalau janjinya tidak ditepati maka sersan kepala menghantui Cooper. Tim Cooper pun jalan meninggalkan Cooper. Beralih ke Nina yang memutuskan sambungan agar dapat mematikan bom yang ia rakit karena walaupun bom itu sudah dirakit Igor Rodin tetap akan membunuh Nina. Gregor pun mengkhianati Nina karena Gregor masih punya keluarga. Nina pun dibawa ke Igor Rodin. Gregor pun marah menamparkan Nina. Igor Rodin pun menyuruh Gregor untuk memperbaiki bom yang sudah diputuskan tadi. Beralih ke Cooper yang mana Cooper meminta bantuan kepada masinis. Cooper pun meminjam telepon masinis untuk meminta bantuan. Tak diduga, anak kecil tiba-tiba datang ke Cooper yang mana anak kecil itu memberikan gambaran yang mana itu petunjuk di mana letak bom. Beralih ke Cooper, yang mana Cooper mendatangi Gregor dan anak buah Igor. Terjadilah betumbuk pisau. Udah. Aku kan gak ditumbuk apa, tak? Aksi betumbuk pun dimenangkan oleh Cooper. Gregor pun mengambil pistol yang ingin menembak Cooper, tapi sayangnya Cooper sudah tahu. Akhirnya Cooper menembak Gregor. Cooper pun mendatangi Igor Rodin. Aksi baku tembak pun terjadi lagi. Igor Rodin mengajak Cooper untuk bekerja sama. Dengannya, Cooper pun menolak untuk bekerja sama karena Cooper memiliki dendam pribadi sama Igor Rodin. Aksi betumbuk pun terjadi. Udah. Tak! Aku kan gak ditumbuk apa, tak? Cooper pun menginjak titiknya Igor Rodin yang mana itu Igor Rodin tidak berdaya lagi. Cooper pun menembak Igor Rodin. Cooper pun menyuruh Nina untuk mematikan bomnya. Nina pun menjawab. Cooper pun percaya bahwa Nina bisa mematikan bom itu. Beralih ke Cooper, yang mana Cooper berusaha memutuskan gerbong kereta. Beralih ke Nina yang mana Nina berhasil mematikan bom itu. Helikopter pun memberi peringatan 1 menit. Cooper pun meletakkan bom supaya bisa memutuskan gerbong kereta. Cerita pun tamat ending yang sangat membehenolkan. Mari teman-teman kita katakan kontol bersama-sama. Kontol, lebih keras. Kontol, lebih keras. Kontol, lebih keras. Kontol bapak kau pecah. Just check the oh! Oh!
Halo pencinta film, gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya Siam. Jadi kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul The Wall. Film ini juga mengisahkan perjalanan dua orang tentara Amerika Serikat yang tengah dijebak seorang tentara penembak jitu asal Irak. Tanpa banyak ngomong, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan dua orang tentara Amerika bernama San Mateo sebagai penembak jitu dan temannya bernama Ellen Isaac atau bisa dipanggil Itz sebagai pengamat situasi. Mereka dikirim untuk menyelidiki situs konstruksi pipa di tengah gurun. Mereka terus memantau namun tidak ada pergerakan sama sekali dari pekerja di sana. Sedangkan beberapa penjaga terlihat sudah tewas dengan tembakan di kepala masing-masing. Hal itu membuat Sen merasa bosan karena terlalu lama mengawasi. Sen memutuskan pergi mendekati konstruksi pipa tersebut dan melihat beberapa orang yang tewas tertembak. Karena merasa aneh, Sen memberitahu Itz kalau semua korban tertembak di kepala. Itz menyuruhnya kembali karena situasi sangat berbahaya, bisa saja sniper musuh sedang mengawasi. Saat Sen ingin kembali, dia juga tertembak. Itz langsung mendekati Sen untuk menolongnya, namun penembak jitu misterius juga menembaknya di bagian lutut. Dengan cepat, Itz bersembunyi di balik tembok kumuh yang hampir runtuh. Mereka tidak bisa berdekatan karena musuh terus mengawasi dengan snipernya, dan sialnya mereka tidak mengetahui pasti di mana posisi musuh berada. Dengan putus asa, Sen menyuruh Itz untuk memberitahu adiknya kalau ia mempunyai simpanan uang. Di sini Itz menenangkannya dengan menyuruh Sen mengikat tali turniket ke perutnya, agar menghentikan pendarahan. Namun terlihat Sen sangat kesakitan sehingga tidak bisa melakukan apapun. Itz yang kebingungan tidak bisa membantu karena musuh terus mengawasinya. Lanjut, Itz mengikat turniket di kakinya, agar pendarahan luka tembaknya berhenti. Kemudian, ia berusaha menghidupkan radionya, namun antena radio itu juga rusak tertembak. Sen kembali bertanya di mana posisi musuh. Kemudian Itz menjawabnya dengan nada kesakitan, kalau ia tidak mengetahuinya. Itz mengatakan kepada Sen untuk tetap bertahan dan jangan bergerak, agar ia tetap selamat. Sedangkan Isya mengeluarkan sedikit batu bata tembok, agar bisa menggunakan teropongnya. Setelah itu, Is mengeluarkan peluru dari lututnya tanpa bius. Alhasil ia pun merasakan rasa yang sangat sakit. Beberapa saat berlalu, Itz sadar karena mendengar suara di radio. Itz langsung memberitahu kalau ia membutuhkan pertolongan medis. Karena Sersan Mateo tertembak. Setelah berikan lokasinya, terlihat Itz merasa lega karena mereka akan segera pulang. Di sini Itz terus meminta bantuan di radio. Namun seseorang di radio terus meminta kode balasan sehingga membuat ia curiga, kalau yang sedang berbicara bukanlah orang mereka. Di sini Itz belum mengetahui kalau yang sedang berbicara dengannya adalah seorang sniper handal yang bernama Jubah, yang memiliki julukan Sang Hantu dari Irak. Itz berbicara sambil melihat teropong, agar mengetahui di mana lokasi Jubah. Namun tetap saja, ia tidak bisa menemukannya, kemudian Jubah memberitahu kalau ia hanya warga Irak biasa. Sedangkan Itz mulai menghitung jarak langkah dari tempatnya ke tempat yang ia lihat di teropong. 50 to the wall. Me. Tyler's. Lanjut, Itz memberitahu Jubah kalau kedatangan mereka kemari hanya untuk melihat situasi pembangunan konstruksi pipa. Namun Jubah mengatakan perang itu akan terus berlanjut sampai kalian berhenti mendatangi kami. Kemudian Itz melihat sebuah tas yang berisi radio di sisi prajurit yang terbunuh. Saat Itz bergerak, Jubah menyuruhnya bercerita tentang kisah rekannya Tommy Litter. Jika tidak, dia akan membunuh Sen untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama adalah Jin. Is terkejut ketika mendengar Jubah menyebut Jin.
Jubah terus memaksa Is untuk bercerita kalau tidak Sen akan mati. Is bicara seperlunya sambil membuat sesuatu untuk mengecoh Jubah. What about Sergeant Matthews? Technology? What's the obsession, huh? And I will shoot Matthews. Alright. Kemudian dia mengambil sebotol minuman di sakunya, namun lagi-lagi It's mengalami sial karena airnya habis karena terkena tembakan hingga bocor. Jubah berbicara ia sudah mengetahui semuanya agar membuat target tidak bisa melakukan apapun. Dia juga menembak barang yang diperlukan dan lutut target. Agar tidak bisa lari, mendengar itu, It's kembali bergerak menjauh karena ia berpikir kalau Jubah sudah melihatnya. Lanjut, mereka terus mengobrol. Jubah berbicara dengan santainya karena ia sudah mengetahui posisi It's. Sedangkan Is terlihat kesal karena ia tidak bisa menemukan posisi Jubah bersembunyi. Di sana Is menyebutkan merek senjata Jubah Sonic 4 atau Max 11. Jubah mengatakan kalau ia lebih menyukai Masonic. I'm using. Say that again. No. Is kembali meneropong. Namun masih belum bisa menemukan posisi Jubah. Di sini Jubah menganggap It's dan rekannya adalah teroris karena datang ke negara mereka. Di sana Is menyadari kalau yang sedang mengawasinya adalah Jubah sang hantu dari Irak dengan mereka membunuh 75 orang Amerika tanpa terlacak. Namun Jubah tidak mengakui dirinya sendiri, dia hanya menyebut dirinya seorang pria Irak biasa. Is terlihat putus asa karena lawannya kali ini bukanlah orang biasa seperti dirinya. Karena merasa kalah Is menceritakan tentang keluarga Jin. Dia juga meminta Jubah dengan cepat membunuhnya agar tidak merasa tersiksa. Tapi Is mempunyai ide untuk mengecoh Jubah. No fucking way, I can't. They'd look at me and they'd... I can't go. Fucking shoot me, you prick. Fucking shoot me, man. Get over. Ia memakaikan jaket dan topi di senjatanya. Agar terlihat seperti Is yang sedang mengintip. Namun tidak berhasil. Karena Jubah mengetahuinya. Dari sini. Is mulai putus asa hingga berniat bunuh diri. Namun dia tidak sanggup melakukannya. Saat badai pasir mulai datang, Is mengambil tas radio milik tentara yang sudah tewas. Ketika kembali, Jubah menembakinya. Untungnya, Is masih bisa menghindar, kemudian Jubah mengatakan aku bisa saja membunuhmu karena kebodohanmu sendiri. Ternyata Jubah dengan sengaja melesetkan pelurunya karena ia memang tidak ingin membunuh Is secepat itu. Is yang kesal langsung mengaktifkan radio agar tersambung dengan rekannya untuk mengirim bantuan. Namun tetap saja tidak bisa karena radionya memang rusak. Sedangkan teropongnya juga pecah, sehingga tidak bisa lagi mengawasi. Saat Jubah berbicara, Is merasakan sesuatu, yakini kalau itu adalah suara dari Sen. Ternyata benar kalau Sen masih hidup. Sen terus mendengarkan pembicaraan Jubah. Dan Is sambil mencari snipernya. Dengan kaca Is terus berbicara untuk mengecoh Jubah. Sedangkan Sen bergerak lambat untuk mengambil snipernya. What you talking, man? Come on, you there? Are you there, man? Even learn some Haji Shakespeare or some shit. What, you, Smooth as fair. Terlihat, Jubah tidak bisa memantau Sen, karena angin kencang yang membuat pasir berterbangan. Kembali ke Sen ia berhasil mengambil senjatanya, sedangkan Is mulai menambahkan senjatanya agar Jubah tertuju kepadanya. Setelah itu Sen terus memantau dengan senjatanya. Setelah meyakini target Sen menembakkan 4 peluru ke tumpukan sampah, tempat yang diduga persembunyian. Tiba-tiba dengan cepat peluru datang hingga mengenai bahu Sen. Sen terus bergerak mendekati Is, namun 1 peluru lagi datang kali ini Jubah menewaskan Sen. Melihat itu, Is putus asa karena ia tidak bisa melawan Jubah sendirian. Is menceritakan tentang perang saat Dead menyebabkan dia terbunuh, saat memeriksa target yang tertembak. Sialnya target pura-pura mati dan menembak Dead hingga tewas. Selain itu, radionya kembali aktif dan tersambung. Belum sempat Is meminta bantuan, Jubah lebih dulu mengambil alih radionya dengan mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun Jubah memanggil bantuan agar ia bisa membunuh mereka semua. Di sini kita paham, kenapa Jubah mengajak bicara Is.
Itu semua dilakukan untuk mengetahui banyak informasi agar dia bisa menyamar sebagai Is untuk memanggil bantuan, dan kemudian membunuh mereka. Saat hari mulai petang, Is mengikat tali dengan kayu, ia berniat mengambil sniper milik Sen. Is ingin menggunakan peluru terakhir itu untuk membunuh jubah. Namun terlebih dulu ia merobohkan tembok agar bisa melihat lebih leluasa sebelum helikopter bantuan datang. Dengan sekali tembakan, Is berpikir, kalau jubah sudah tewas sedangkan 2 helikopter bantuan mendarat dengan selamat dan berhasil mengevakuasi Is dan Sen yang sudah tewas. Namun saat helikopter terbang, mereka kembali ditembaki hingga helikopter bantuan terjatuh meledak. Dan Is juga tewas bersama ledakan tersebut. Ternyata, yang menembak 2 helikopter itu adalah jubah. Tiba-tiba terdengar lagi di radio, kalau jubah menyerukan penyelamatan lain untuk memancing korban baru supaya datang. Dan film pun tamat. お前はもう